Hari ini kita coba bahas tentang karbohidrat. Ya, karbohidrat ini kan dibagi dua ya, menjadi karbohidrat yang sederhana dan yang kompleks. Nah, karbohidrat sederhana ini juga ada dua ya, ada monosakarida dan disakarida. Disakarida ini terdiri dari double-nya si monosakarida. Jadi, nah kita bisa lihat nih, misalnya di sini monosakarida ada glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Nah, di disakarida ini ada maltosa. Nah, maltosa ini terdiri dari glukosanya ada dua, ya, jadi dia ada double tuh. Sedangkan si sukrosa ini terdiri dari glukosa dan fruktosa. Sedangkan laktosa terdiri dari glukosa dan galaktosa, ya. Jadi disakarida ini terdiri dari dua jenis monosakarida. Kalau kita mulai dari jenis-jenis ini, gula-gula ini kan semuanya sebenarnya di dalam tubuh akan dirubah menjadi glukosa. Ya, misalnya kita makan makanan yang tinggi maltosa, ya dalam tubuh nanti akan diproses diubah menjadi glukosa. Kalau glukosa yang diperlukan akan dipakai untuk tubuh sebagai sumber tenaga, sedangkan sisanya dari glukosa ini akan disimpan dalam bentuk glikogen. Nah, glikogen ini ada di mana? Di hati, di otot, ya. Kalau dua-duanya ini udah penuh, karena kan terbatas ya, sehingga akan ditumpuk menjadi lemak. Nah, itulah makanya kita disarankan supaya juga nabung otot, karena kalau makin gede ototnya tentu aja cadangan glikogen di ototnya akan semakin besar juga. Contoh-contoh makanan yang mengandung monosakarida glukosa misalnya seperti pada contoh umbi-umbian ya, buah, sayur-sayuran itu rata-rata mengandung glukosa. Fruktosa ini juga terkandung pada terutama buah-buahan ya, seperti apel, pisang, yaitu tinggi dari fruktosa. Terus kayak roti-rotian, kue-kuean itu juga sering mengandung gulanya tuh pakai fruktosa. Kenapa? Karena fruktosa ini jauh lebih manis dari gula yang glukosa, sehingga sering dipakai di kue-kuean. Ya, nah terus kalau misalnya kayak madu, nah itu juga mengandung glukosa dan fruktosa kombinasi. Ya, jadi kadang-kadang makanan-makanan itu mengandung ada glukosanya, ada fruktosanya, bisa juga mengandung seratnya gitu ya. Nah, terus yang disakarida, misalnya maltosa, itu paling sering ada di seperti biji-bijian ya, kayak barley ya. Barley itu mengandung maltosa ya tinggi. Sedangkan sukrosa ya, itu biasanya seperti sukrosa ini gula pasir ya. Gula tebu ya, itu mengandung tinggi sukrosa. Nah, sedangkan laktosa adalah gula dari susu ya, yang kita konsumsi dalam produk-produk dairy ya. Itu contoh-contohnya yang bisa kita kombinasikan penggunaannya. Kalau yang karbohidrat kompleks ada fatty, glikogen, dan juga serat. Ya, contoh-contohnya itu adalah biasanya terkandung dalam sayur-sayuran. Gandum ya, gandum-ganduman, mau tepung gandum, mau oat yang dalam bentuk udah sereal ya. Lalu kacang-kacangan ya, misalnya kacang hijau, kacang merah, kacang walnut, kacang kapri ya, mete, kedelai, edamame, itu juga termasuk karbohidrat yang kompleks. Ketan-ketanan ya, itu termasuk kompleks. Ubi merah, ungu, singkong, kentang, nah ini juga karbohidrat kompleks. Ya, jadi rata-rata memang makanan-makanan itu mengandung beberapa jenis ya, bisa mengandung yang kompleks dan yang simpleks juga. So, ya, kita bukan berarti kita konsumsinya harus yang kompleks saja atau harus yang simpleks saja ya. Memang disarankan lebih baik kita konsumsi lebih banyak karbohidrat kompleksnya dibandingkan yang simpleks. Tapi since tadi berbagai makanan itu bisa mengandung beberapa jenis karbohidrat ya, atau berbagai jenis gulanya, ya kita bisa juga kombinasikan makanan yang kita konsumsi. Ya, misalnya nggak selalu kita makan gandum terus, ya kita kan juga bisa, itu yang kompleks misalnya. Kita bisa kombinasikan juga dengan makan gula pasir, ya boleh, tapi dalam taraf yang secukupnya. Atau ya mungkin kita nggak harus dapat manis itu dari gula, kita bisa konsumsi gula-gula seperti fruktosa ya, yang terkandung dalam buah-buahan atau sayur-sayuran yang manis juga bisa.